Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang keliru membaca fenomena yang disebut 212. Kekeliruan itu bukan karena kurangnya informasi, tetapi karena terlalu banyak emosi yang sengaja dipelihara. 212 sering dipersepsikan sebagai peristiwa suci, gerakan iman, bahkan disebut sebagai kebangkitan Islam. Padahal, ketika kita geser sedikit saja dari euforia massa yang tampak justru permainan simbol, manipulasi emosi, dan politisasi agama yang sangat kasar. Untuk membaca 212 secara jernih, kita perlu mendengar suara ulama yang tidak mabuk massa. Salah satunya adalah Profesor Dr. Akil Siraj. Said Akil bukan ulama pinggiran, ia bukan komentator musiman. Ia adalah produk pesantren, produk Universitas Timur Tengah, dan produk pengalaman panjang memimpin organisasi Islam terbesar di negeri ini. Ia tahu betul bagaimana watak umat, bagaimana sejarah Islam, dan bagaimana agama sering diseret ke dalam kepentingan yang bukan miliknya. Dalam beberapa ceramah dan pernyataan publik, Said Akil tidak menolak ibadah, tidak menolak syalat berjamaah, tidak menolak umat berkumpul. Yang ia tolak adalah pengalihan makna ibadah menjadi alat demonstrasi politik. Ia pernah bercerita dengan nada yang sangat menusuk, bukan marah, tapi getir. Ia berkata kurang lebih begini, orang-orang rela datang jauh-jauh, menggelar sajadah di Monas, syalat beramai-ramai, dipotret, direkam, disiarkan. Tapi masjid di kampungnya sendiri kosong. Salat subuh tidak pernah jamaah, salat Jumat sering bolong. Lalu Said Akil menyindir, kalau salat itu ibadah, kenapa rumah Allah ditinggalkan? Kalau salat itu karena Allah, kenapa harus di Monas? Sindiran ini bukan soal lokasi, ini soal niat. Ini soal orientasi, ini soal kejujuran iman. Ia juga bercerita bagaimana sebagian orang tidur di masjid berhari-hari demi menunggu aksi 212. Tidur di masjid, jaga logistik, jaga spanduk, jaga panggung. Tapi setelah aksi selesai, masjid kembali sepi. Tidak ada majelis ilmu, tidak ada syalat berjamaah rutin, tidak ada akhlak yang berubah. Dari sini, Said Akil berkesimpulan yang sangat keras. Ini bukan ibadah, ini pertunjukan, ini bukan penghambaan, ini pamer identitas. Dan ketika agama sudah menjadi pertunjukan, maka yang dicari bukan ridha Allah, tapi tepuk tangan massa. 212 kemudian dibungkus dengan narasi seolah-olah umat sedang dizalimi, Islam sedang diserang, dan hanya satu kelompok yang berdiri sebagai pembela kebenaran. Narasi ini sangat efektif karena ia mematikan nalar. Ketika emosi sudah menyala, orang tidak lagi bertanya, siapa yang diuntungkan, siapa yang mengatur, kemana arah semua ini? Said Akil dengan tegas menyebut praktik seperti ini sebagai politik identitas, dan ia tidak main-main. Ia mengatakan politik identitas itu haram secara moral karena agama diperas untuk kepentingan kekuasaan. Ayat dijadikan alat tekan, hadits dijadikan peluru, mimbar dijadikan panggung agitasi. Islam dalam pandangan Said Akil tidak pernah mengajarkan umatnya untuk membelah bangsa dengan stempel iman dan kafir. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa kebenaran ditentukan oleh jumlah massa. Kalau itu ukurannya, maka Fir'aun juga lebih banyak pengikutnya daripada Musa. Disinilah peran Habib Rizik Syihab menjadi sorotan. Habib Rizik tampil sebagai figur sentral 212. Orasinya keras, bahasanya hitam putih. Dunia dibagi dua, kawan dan lawan. Siapa yang ikut disebut pejuang? Siapa yang tidak ikut dicurigai bahkan dicap pengkhianat agama? Padahal Islam tidak pernah mengajarkan iman dengan ancaman. Dakwah Nabi tidak pernah berdiri di atas teror psikologis. Nabi mengajak dengan hikmah, bukan dengan histeria massa. Said Akil melihat dengan sangat jernih bahwa 212 bukan lagi soal penegakan hukum, tapi sudah menjadi kendaraan politik jangka panjang. Umat digerakkan, diarahkan, lalu ditinggalkan. Yang naik ke panggung bukan akhlak umat, tapi elit-elit yang memanfaatkan emosi keagamaan. Ia bahkan menyentil dengan kalimat yang sangat keras tapi jujur. Kalau ikut 212 otomatis masuk surga, maka semua dosa selesai dengan satu kali turun ke jalan. Kalimat ini memang pedih, tapi justru disitulah letak keberaniannya. Ia ingin membongkar ilusi kesalehan instan. Kesalehan yang diukur dari kerumunan, bukan dari perubahan perilaku. Setelah 212, apa yang berubah? Apakah fitnah berkurang? Tidak. Apakah ujaran kebencian berhenti? Tidak. Apakah akhlak media sosial membaik? Tidak. Yang ada justru saling lapor, saling caci, saling klaim paling Islam. 212 menciptakan generasi yang merasa suci karena ikut aksi, tapi ringan menuduh saudaranya sendiri sesat. Ini sangat berbahaya. Dan Said Akil dengan tegas menolak klaim bahwa 212 adalah kebangkitan Islam. Ia berkata, kebangkitan Islam itu bukan teriak takbir di jalan, tapi membangun sekolah, pesantren, akhlak, dan keadilan sosial.
Kebangkitan Islam itu kerja panjang, bukan euforia sesaat. Ia juga mengingatkan ketika agama terlalu sering dibawa ke jalan, ia akan kehilangan wibawanya. Ketika ayat terlalu sering dipakai untuk kepentingan politik, ia akan kehilangan kesuciannya. Maka kritik Said Akil terhadap 212 sejatinya adalah kritik terhadap penyalahgunaan agama. Ia tidak sedang membela kekuasaan, tapi membela marwah Islam agar tidak dipermainkan. 212 dalam kacamata ini bukan peristiwa suci, tapi peristiwa sosial politik yang harus dibaca dengan akal sehat. Siapapun yang mengharamkan kritik terhadap 212, sejatinya sedang menjadikan agama sebagai tameng kepentingan. Islam tidak takut dikritik. Yang takut dikritik itu manipulasi. Dan disinilah kita harus jujur. Ketika agama dipakai untuk mengumpulkan massa, yang pertama kali hilang adalah kejujuran. Yang kedua hilang adalah akhlak. Yang terakhir hilang adalah persatuan. Inilah yang diingatkan Said Akil Siraj. Dengan bahasa ulama, dengan pengalaman panjang, dengan keberanian yang tidak semua orang punya. 212 bukan soal syalat di Monas. 212 adalah soal bagaimana iman dipelintir menjadi alat kuasa. Dan siapapun yang masih jujur pada Islam seharusnya berani berkata, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.